Shalom, apa kabar? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, berbahagia. Amin. Nah, teman-temanku, tayangan ini adalah untuk eh, laman Facebook saya yang lain, yaitu Prayer Ministry. Nanti situsnya bisa kalian lihat nanti di bawah di catatan yang saya taruh. Jikalau saudara merasa diberkati dan ingin ya melihat-lihat apa aja sih fokus doa yang untuk satu hari, itu saya bagikan di sana. Jamnya nggak tentu, tapi biasanya pagi, ya biasanya pagi. Karena apa? Kalau pagi saya mendapatkan tuntunan, ya saya ingin bagikan di sana. Teman-teman bisa lihat dan bisa bergabung bersama-sama. Ya, kalau itu memberkati, puji Tuhan. Itu semuanya saya dapat dari doa. Ya, dari berbagai cara Tuhan berbicara, dan saya tahu itu yang perlu disuarakan. Amin. Memang banyak yang Tuhan firmankan pada kita. Tuhan berfirman padamu juga. Puji Tuhan. Ya, kalau kau bagikan, itu akan memberkati orang lain. Amin. Di laman itu kamu bebas juga membagikan apapun juga, asal kamu add dulu, follow dulu, baru bisa komen-komen. Amin. Nah, di sana juga bisa kamu eh, buat topik doa atau mohon didoakan. Saya akan doakan, saya akan balas, saya akan doakan itu secara khusus. Ya, itu lamannya free, tidak ada permintaan persembahan atau apapun, bantuan atau apapun, enggak. Itu pure untuk berbagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi satu topik yang agak sulit. Tapi sebenarnya semua orang sudah tahu. Dan topik ini bisa membuat banyak praduga dalam pikiranmu. Dalam suasana sekarang ini yang susah-susahnya, kehidupan yang sulit, banyak orang yang tidak bekerja, jumlah orang miskin yang naik, yang meningkat, membuat topik ini agak dihindari, agak ditakuti. Kalau bisa jangan dulu. Dan kemudian ada juga yang menjadi ya gak cocok lagi tuh topik itu dikotbahkan, karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Saya merasa dirugikan. Ya, apapun itu, sekali lagi saya katakan, saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Terlepas kamu dari gereja mana, terlepas kamu mempercayai agama mana, terlepas kamu dari, mungkin kamu ya, saya seorang penginjil, so what? Saya adalah gembala, so what? Saya adalah jemaat yang tulus, ikhlas. Saya adalah pengusaha, terserah. Tapi ada satu topik yang saya lihat ini paling penting, supaya kamu tahu dan kamu bisa bijaksana untuk taat melakukannya. Saya melihat di Alkitab ada dua hal yang dimana Tuhan itu sangat 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 menjamin kuasanya itu terjadi. Saya nggak bilang kalau kamu puasa 3 hari 3 malam, doamu kencang bisa 5 jam, atau kamu berbahasa roh sepanjang hari, itu bagus. Tetapi yang dua hal ini kalau kamu lakukan, kuasa Allah itu sangat nyata. Sangat nyata. Karena Tuhan
memberikan jaminan dirinya. Nah, mungkin kamu sudah bisa tebak apa itu. Kalau dari kitab perjanjian lama, satu-satunya yang saya lihat di mana Tuhan itu, kamu akan kukasih nih kuasa ini, yaitu membayar persepuluhan. Bayarlah persepuluhanmu. Alkitab menuliskan bayar, bukan memberi. Bayar. Nanti kalau nggak percaya nanti kita akan bahas. Dan yang kedua, di mana Tuhan melimpahkan kuasanya, itu ketika engkau menginjil. Tuhan sangat senang orang-orang yang belum percaya kepadanya bisa percaya, bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, bisa beriman, dan bisa masuk surga bersama-sama dengan Dia. Dua itu. Kalau nggak percaya coba cek. Kamu cek aja sendiri. Amin. Tapi saya akan membahas cuma satu dulu. Nanti yang tentang itu di lain kesempatan. Oke. Karena kalau kita bahas semuanya nggak cukup. Karena ini bahannya sangat banyak. Amin. Haleluya. Coba kita buka di kitab Maleaki pasal 3. Maleaki pasal 3. Maleaki pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, ini dia. Perikopnya jelas. Ya. Oke, kurang jelas juga. Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan aja. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita mulai dari ayat 6 sampai nanti yang ke-12. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Itu kata firman Tuhan, ujilah Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amen. Di ayat ini kalian bisa mendapatkan bahwa ini adalah ayat tantangan. Kalau kamu bayar persepuluhan, ujilah Tuhan, katanya. Di sini ada kuasa, di sini ada power, ada kemampuan yang kalau kamu pergunakan, yang kalau kamu sikapi dengan baik, itu sangat berguna bagi. Amin. Nah, di dalam kitab Maleaki ini, kalau kita baca di ayat atasnya, Maleaki pasal 3 ayat 2 dikatakan, ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab Allah seperti api
tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Nah, saya melihat ada satu tayangan, kamu bisa lihat itu di YouTube banyak. Ada sekelompok, segrup orang yang ini membahas, meneliti tentang kitab Maleakhi. Dan mereka pada titik ini bertanya kepada ahli kitab. Yang dituliskan di ayat 2 ini, apakah itu seperti itu tulisan aslinya? Apakah menjelaskan itu, bahasa itu aslinya? Atau ini cuma tambahan, katanya gitu. Terus ahli kitab itu mengatakan, iya betul. Tulisannya menuliskan bahwa Allah itu di sini, di ayat ini, di pasal ini, dia seperti tukang pemurni logam. Lalu mereka bertanya, jadi kalau pemurnian logam itu proses seperti apa? Mereka pergi mencari, ada tukang logam. Mereka bertanya, bolehkah aku tahu proses-prosesnya memurnikan logam? Oh, gampang. Gampang. Kalau kamu mau tahu, ya kamu bisa datang. Kapan kamu datang? Nah, mereka akhirnya berjanji menyiapkan 1 hari khusus untuk mereka melihat proses daripada memurnikan logam. Dan ketika mereka memurnikan logam, dan ketika mereka melihat tukang logam ini memurnikan logam, ternyata tukang logam itu duduk. Tangan kanannya itu memegang ada satu tempat di mana logam itu ditaruh di dalam dan dipanaskan ke ada semacam tungku dengan api yang sangat panas. Ditaruh terus ke dalam, ditaruh terus ke dalam sampai logam itu mencair. Dan kalaupun ada karat-karat kian dari bentuk logam yang tadinya itu mulai luntur, mulai hilang. Nah, jadi ketika mereka melihat, wah, harus di api yang panas. Ya betul, supaya itu semua yang kotor itu terbakar dan logam ini murni, bersih kembali, bersinar kembali. Lalu mereka bertanya, terus bagaimana kamu tahu kalau logam yang kamu masukkan ke api itu sudah selesai, beres prosesnya? Lalu si tukang logam bilang gini, ketawa, oh itu sangat gampang. Aku cuma berkaca saja, lihat. Kalau di logam itu, di cairan logam itu memantulkan wajahku, maka logam itu sebenarnya sudah bersih, sudah bisa dibentuk kembali, dicetak menjadi satu bentuk yang lain. Nah, cuma di kitab Maleakhi itu prosesnya Allah itu seperti tukang pemurni logam. Dan kalau kita baca berikutnya, muncul tulisan bayar persepuluhanmu. Kenapa enggak konteks atau teksnya itu disebutkan berilah persepuluhanmu, sedekahkan sepersepuluhanmu, sampaikan persepuluhanmu. Tapi di sini katakan bayar. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Pak. Banyak sekali hamba Tuhan yang udah jadi kaya raya gara-gara persepuluhan ini. Iya betul, kamu gak salah. Tapi bagian kita, coba ikut lagi ya. Saya dan saudara sama. Saya gak menerima persepuluhan, sampai hari ini pun gak. Ya, jadi persepuluhan yang kamu kasih ke gereja itu gak dikasih sama saya itu. Jadi kamu gak usah khawatir, posisi kita sama, equal. Oke. Tapi kita mau taat dan kita mau ambil apa janji Tuhan dari kitab Maleakhi. Dikatakan ayat 6,
bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Di sini Tuhan kasih tahu nih, dia punya kepribadian gak berubah, janjinya tidak berubah, dan kamu sebagai umatnya, kamu gak akan lenyap. Kemiskinan tidak akan melenyapkanmu, kelemahan tidak akan melenyapkanmu, sakit penyakit tidak akan melenyapkanmu, pertengkaran antara suami istri tidak akan melenyapkanmu, perang antar negara tidak akan melenyapkanmu. Asal kamu tahu ini, Allah tidak berubah. Oh Pak, bagaimana dengan banyaknya intoleransi? Nah, kita harus kembali ke sini. Kita nggak bisa menyelesaikan itu secara instan. Tapi kalau kita percaya Tuhan tidak berubah, dia pasti akan bertindak. Itu doa kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, dari Maleakhi pasal 3 ayat 6 ini ada 5 hal yang saya dapatkan dan saya lihat ini berbicara tentang itu. Saya simpulkan menjadi 5. Yang pertama, persepuluhan memberikan dampak perlindungan bagimu. Nanti saya akan jelaskan itu. Yang kedua, persepuluhan adalah bukti kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, persepuluhan merupakan kuasa bagimu. Kamu kan diberikan kuasa. Ada kuasa loh. Keempat, persepuluhan menjadi alat kemakmuran bagi rumah Tuhan. Nanti kita akan bahas itu semuanya. Kita akan bahas. Ya, sabar. Jangan terlalu berpikir kemana-mana dulu. Saya dan kamu itu sama. Tidak menerima persepuluhan. Amin. Tapi saya mau memberitakan ini untuk kamu bisa diberkati. Amin. Saya pun diberkati. Saya juga belajar melakukannya. Saya terus melakukannya. Amin. Yang kelima, persepuluhan dinikmati oleh semua hamba Tuhan. Ini pasti banyak yang gak suka ini. Tapi ya mau gak mau, kamu harus lihat ini ayat Alkitab, bahwa Tuhan adalah bagian pusaka daripada hamba-hamba Tuhan, suku Lewi. Amin. Itu gak bisa mengubah apapun. Kalau kamu mau menerima persepuluhan, jadilah hamba Tuhan. Tapi ada juga hamba Tuhan tidak mengambil persepuluhan itu. Ada. Kenapa gak ada? Ada contohnya. Tapi ada hamba Tuhan yang mengambil semua persepuluhan itu. Ada juga. Tapi apakah mereka salah? Enggak. Itu bagian mereka. Bagianmu adalah 90% daripada kekayaanmu itu. Itu dari Tuhan. Itu bisa kau nikmati. Amin. Saya akan membahas nanti bagaimana indahnya memberi daripada diberi. Kalau kamu memberi, itu ada di dalam kuasamu. Tapi kalau kamu menerima, itu ada di dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang. Amin. Jelas ya perbedaannya. Nah, teman-temanku semuanya, ya, kita akan bahas yang pertama. Satu, membayarkan persepuluhan. Alkitab menuliskan membayar, bukan memberi.
bukan mensedekahkan. Ya, bayar, bayar, bayar loh. Oke. Kalau kita baca di Imamat 27, itu menerangkan, pasal 27 ayat 1 ya, sampai habis kamu baca aja. Itu banyak menerangkan bahwa harta yang kamu miliki itu harus dikuduskan. Ya kan? Tuhan tahu bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu. Ada cara yang baik dan banyak juga cara yang tidak benar. Ya kan? Apalagi harta warisan. Waduh. Ya, kamu harus kuduskan itu. Tapi bukan berarti gini, kamu melakukan kejahatan, dosa, mengambil uang sebanyak-banyaknya, terus kamu kasih persepuluhan ke gereja supaya dikuduskan. 10% sama gereja, 90% sama. Enggak, saya enggak bilang begitu. Imamat 27 itu menceritakan tentang hukum bagi umat Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengerti kebenaran, yang menjauhi larangannya. Amin. Tapi kadangkala ada umat Tuhan itu yang terpleset mengambil kekayaan dengan cara tidak benar. Nah, ini perlu supaya sadar. Amin. Jadi persepuluhan itu adalah jaminan perlindungan Tuhan pasti. Maliaki 3:11 dituliskan bahwa Allah akan bertindak menjaga harta bendamu. Kalau konsep orang Batak itu sulit untuk menerima ini, karena orang Batak terkenal dengan keras, apalagi bicara harta. Jangan coba-coba. Tapi kalau kita bicara dengan suku yang lain, tentang bagaimana Maliaki 3:11 dikatakan bahwa ada nih backup, ada nih yang membackup kamu, yang menjagai kamu, supaya kamu tetap bisa tenang, kaya raya. Ada nih. Nah, mereka sangat fasih akan hal ini. Mereka akan senang ini. Waduh, ternyata aku ada backup. Orang kaya, teman-temanku, itu semua punya backup. Entah dari orang yang jabatan tinggi di negeri ini, atau keluarganya. Ada backup. Ada yang menjamin mereka ini tetap tenang. Ada yang menjamin bahwa mereka ini kalau ada terjadi apa-apa, orang ini yang di belakang mereka ini akan bertindak. Ada. Maliaki 3:11 dikatakan bahwa Tuhan bertindak sebagai penjaga atas harta. Jadi kalau kamu memberikan persepuluhan, ayat ini otomatis berlaku langsung untuk harta bendamu. Dijaga. Amin. Kamu perlu penjagaan ini, karena kamu gak bisa menjagai harta bendamu 24 jam. Sepintar sehebat apapun kamu, tetap masih ada yang lebih hebat. Kalau pencuri tidak lebih cepat daripada polisi, ya kan? Dia tidak akan berhasil mencuri. Tetapi karena dia lebih cepat, maka terjadi pencurian. Bisa bayangkan lah. Yang kedua, pembayaran persepuluhan sebagai bukti ucapan syukurmu. Kayak gitu. Kamu bayar persepuluhan karena kamu tahu bahwa Allah itu baik padamu.
Kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan ke tanah Kanaan dari Mesir sebagai budak, dan sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan orang Mesir untuk berbaik hati memberikan harta bendanya kepada bangsa Israel. Itu kebaikan Tuhan. Harta orang Israel pada waktu itu berasal daripada Tuhan. Dan ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka juga diberkati Tuhan. Saudara bisa lihat di kitab Imamat Ulangan bagaimana bait suci atau kemah suci itu dibentuk, didirikan dengan begitu banyak kekayaan itu. Emas, kain-kain berharga. Coba, orang Israel tahu, sangat tahu dia kekayaan yang mereka punya itu dari mana. Jadi mereka itu memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itu karena bersyukur. Saya ini dulu budak, di bawahnya pembantu masih dapat gaji. Budak, dia hanya cuma dapat makan. Amin. Saudara juga coba mengingat-ingat, dulu kamu minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Terus ketika di gereja diceritakan mari memberi, bayar persepuluhan, kamu lihat gajimu gak cukup untuk kasih ke gereja, padahal kamu doa minta kerjaan. Kan? Tuhan, kalau anakku ini masuk jadi polisi contohnya, saya mau memberikan persepuluhan ke gereja, persembahan khusus ke gereja. Setelah udah jadi, kamunya pusing untuk proses dan lain sebagainya macamnya. Kamu harus nunggu si anak itu gajian. Nah, banyak repotnya kan, banyak repot. Kalau kamu nunggu waktu yang tepat, gak ada yang tepat, hari yang tepat, waktu yang tepat, tindakan yang tepat adalah bertindak sesuai dengan iman, ketaatan kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi Tuhan menjadikan kamu lebih dari kamu yang dahulu. Berpengaruh, terpandang, berkuasa, mempunyai uang, kaya raya. Bersyukurlah. Yang ketiga, yang pertama tadi, pembayaran persepuluhan menjamin perlindungan untuk kamu. Yang kedua, pembayaran persepuluhan adalah ucapan syukurmu, bukti ucapan syukurmu. Dan yang ketiga, pembayaran persepuluhan memberikan kamu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, ujilah aku. Uji Tuhan. Itu berbicara kuasa itu. Siapakah kita manusia yang bisa, yang berani mengatakan ini? Oh Tuhan, coba gak terjadi begini, maka begini. Oh Tuhan, kamu sendiri mengatakan ini, tapi tidak terjadi ini. Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Kalau aku gak membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Kamu tahu peperangan kita, Bapak Ibu. Kita melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintahan-pemerintahan di atas sana, penguasa-penguasa yang jahat sana. Itu semua di atas kita. Kita melawan itu, Bapak Ibu. Kita gak melawan darah dan daging, tapi kita melawan
para penghulu barang jasa. Daniel ketika dia menantikan jawaban Tuhan, ternyata dia ditahan di atas, tertahan dia. Doanya itu sudah dijawab Tuhan, tapi tidak ada yang nahan. Ada yang nahan. Makanya saya katakan begini, kalau kamu kasih persepuluhan, kamu punya kuasa. Kamu bisa mengatakan begini, contoh ketika kamu memberikan persepuluhan, tiba-tiba anakmu sakit. Coba kamu praktekkan. Hei, kamu sakit penyakit, pergi. Tuhan, anakku sakit. Dalam nama Yesus sembuh. Ya pasti sembuh. Coba aja. Saya sudah pernah coba. Satu kali pengeluaran kami, keluarga itu tiba-tiba banyak sekali. Ban kendaraan kami, motor itu lingkarnya itu ternyata karena udah karat, udah lama, jebol, pung, jari-jarinya itu jebol sampai merusak ban dalamnya. Bingung lah, cari dulu. Tambal ban, bisa nggak dia kali, bisa dilas nggak, supaya mengganti lingkar ini jangan kami dulu gitu, nantilah tunggu ada duit. Bisa, tapi proses bla 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 bla. Akhirnya saya pikir, aduh udahlah ganti aja. Bagi saudara yang menonton sekarang ini, lingkar motor itu nggak mahal. Bagi saya pada waktu itu mahal, 270.000 tambah ban dalam 320 lah, semua sekitar 320-330 ribu yang harus habis untuk biaya motor itu besar bagiku pada saat itu. Dan ditambah lagi anak saya yang kecil itu sakit. Amin. Ketika saya bayar persepuluhan, saya cuma bilang gini, nak, sembuhlah, sembuh. Dan saya lihat ini lingkar kereta, Tuhan sudah berikan uang yang cukup untuk membayarmu. Saya percaya Tuhan juga memberkati. Itu artinya total lost. Ada biaya yang dikeluarkan yang sebenarnya rumit untuk kita duga, tetapi pengeluaran itu berhenti sampai di situ, saudara. Saya melihat kalau pengalaman keluarga yang lain, harus ada yang meninggal, harus ada yang sakit penyakit, masuk rumah sakit. Saya bandingkan apa yang saya alami dengan yang mereka. Saya bukan menjelekkan, enggak. Saya bukan lebih kudus dari mereka, enggak. Tetapi saya ketika diingatkan dari persepuluhan, saya kasih. Dan semua masalah pengeluaran yang tidak terduga itu berhenti. Dan kemudian Tuhan bukakan ternyata minggu-minggu berikutnya hati daripada orang untuk memberkati. Berkatnya sekitar 500.000, tapi itu lebih daripada yang saya keluarkan itu, lebih banyak. Nah, apakah saya bisa mengatakan ini adalah kebetulan? Enggak kebetulan. Tuhan tahu ada kerugian di situ, tapi Tuhan juga yang mengatakan, ujilah aku. Amin. Bukan besar banyaknya atau sedikitnya persepuluhanmu, itu tergantung hatimu. Ingat tadi, ketika engkau memberi, itu tanganmu di atas, itu ada di bawah kuasamu. Kau memberikan 10%,
kamu memberikan 5%, kamu memberikan 20%, itu tergantung kamu. Atau kamu memberikan 100%, tergantung kamu. Saya nggak paksa, dan saya nggak ada keuntungan di situ. Saya cuma pengen kamu tahu firman ini, udah. Amin. Semua masalah yang tidak terduga itu, kamu punya kuasa untuk mengatakan, berhenti, berhenti, stop. Dan itu akan berhenti, terputus langsung. Amin. Keempat, jadi yang pertama, pembayaran persepuluhan itu menjamin perlindungan bagimu. Kedua, membayar persepuluhan itu adalah bukti dari kamu mengucap syukur. Kemudian yang ketiga, membayar persepuluhan memberikan kamu kuasa. Yang keempat sekarang, pembayaran persepuluhan sebagai alat memakmurkan rumah Tuhan. Kalau sekarang dibilang gereja, ya, pasti gereja, church, ya kan? Oh, aku adalah rumah Tuhan. Iya betul, kamu juga rumah Tuhan. Iya, dan kamu sudah diberkati Tuhan, dimakmurkan. Tapi ingat, apakah kamu Lewi? Kalau bukan, berarti ada nih salurannya kemana. Amin. Haleluya. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan demikian, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Apakah Tuhan kekurangan makanan? Apakah Tuhan tidak sanggup memberi makan orang-orang Lewi, hamba-hambanya? Dituliskan di sini persediaan loh. Bukan gini, supaya hamba Tuhan itu makan. No, kamu memberi itu ke rumah Tuhan, ke gereja. Kamu nggak memberi ke hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah persepuluhan kasih aja ke hamba Tuhan, enggak. Tuhan suruh ke rumah Tuhan. Pak, bagaimana kalau saya kasih kepada anak orang-orang miskin, anak terlantar? Ya, tapi pastikan dia itu orang Lewi. Pak, dia bukan orang Lewi, dia bahkan bukan Kristen. Berarti kamu udah ngaco. Kamu nggak baca Alkitab tuh. Berikan, bayarkan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di sana. Bahasa persediaan itu berbicara tentang hari ini, hari besok, lusa, dan seterusnya. Dia nggak berbicara tentang supaya ada makanan di rumah Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak makan lagi. Wah, ingat ya, Nabi Elia ketika di dalam pelarian, Tuhan kirimkan apa? Burung kan, untuk memberi makan Elia. Itu di mana? Di gunung, di gua. Dikasih nih, makan nih Elia. Tuhan bisa memberi makan hambanya. Kamu nggak mau ngasih persepuluhan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena masih banyak orang yang mau. Amin. Masih banyak orang yang mau. Amin. Amin. Haleluya. Bayarlah persepuluhanmu ke gereja. Bayarlah persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Ini yang tertulis di Alkitab. Daud membayar persepuluhannya ke rumah Tuhan. Bayar. Siapa lagi? Sebutkan tokoh-tokoh dari Alkitab. Mereka ke rumah Tuhan. Pak, tapi boleh nggak memberikan berkat sama pendeta? Betul, boleh. Tapi jangan persepuluhan. Bawa ke rumah Tuhan. Yang kelima, pembayaran persembahan persepuluhan diperuntukkan bagi hamba Tuhan. Ini. Jadi kamu harus tahu, jangan kesal hatimu. Enak kali ya, persepuluhan itu untuk hamba Tuhan. Jadi kalau kamu tadi ingat poin yang pertama tadi, Tuhan menjamin perlindungan atasmu. Yang kedua, itu adalah bukti kamu mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memberkatimu.
90% itu kau nikmati dengan bebas. Tapi 10% itu dalam kuasamu untuk diberikan kepada hamba Tuhan. Itu dalam kuasamu, itu dalam kemampuanmu, itu di dalam kehendakmu. Ya. Ulangan 10 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya, nama Tuhan, sampai sekarang. Sebab suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Suku Lewi itu adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Dia di kemah suci. Mereka tidak bekerja seperti kamu bekerja menghasilkan uang. Mereka hanya bekerja untuk memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, mendoakan kamu supaya dapat berkat. Dan Tuhan sendiri yang menjadi bagian mereka. Apa yang Tuhan miliki, itu mereka miliki. Apa yang Tuhan punya, itu mereka punya. Amin. Kamu harus yakin itu dulu, supaya hatimu plong memberi persepuluhan. Kamu harus ingat, memberi persepuluhan itu kamu memberikan kepada Tuhan. Makanya dikatakan, bawalah ke rumah Tuhan. Tapi dalam prosesnya, persembahanmu itu memang betul untuk hamba Tuhan. Tapi bawa ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Abraham itu memberikan 1/10 dari hartanya kepada Melkisedek. Dia katanya apa? Tuhan. Atau ya karena okelah hamba Tuhan kita bilang. Tapi Melkisedek kan kita nggak tahu asal usulnya, kita nggak tahu entah bagaimana. Tapi Melkisedek dia memberikan kepada pribadi itu. Kita katakanlah dialah hamba Tuhan. Karena dia sangat dihormati oleh Abraham. Daud membayar persepuluhannya ke rumah Tuhan. Di akhir hidupnya dicatatkan bahwa Daud memberikan banyak pemberian sebelum dia meninggal ke rumah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita Malaikat tadi sudah kita bahas. Malaikat pasal 3 ayat 2 tadi. Bagaimana Tuhan itu seperti pemurni logam, yang memurnikan logam, yang membersihkan logam. Dan ketika proses itu terjadi, pemurni logam melihat pantulan daripada wajahnya. Ingat, wajah Tuhan itu apa? Kasih. Mengasihi. Engkau harus mengasihi Tuhan lebih lagi dibanding dari apapun, dibanding dari harta bendamu. Karena ketika kamu ke surga, kamu akan berjumpa dengan wajah yang mengasihi itu. Kamu akan berjumpa lagi dengan harta bendamu di surga. Ingat, kamu bertemu dengan wajah itu tadi, muka dengan muka. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, tugasmu adalah membayar persepuluhan. Jadilah seperti Samuel ketika dia di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel diberitahukan Tuhan,
ini keluarga Imam Eli ini gak benar, berbuat sembarangan atas persembahan di rumah Tuhan. Samuel tahu apa yang Samuel lakukan. Dia nggak menjudge, wah, enggak. Dia mengizinkan Tuhan untuk menghakimi daripada Eli. Makanya ketika dipanggil Imam Eli, dia, apa yang Tuhan firmankan kepadamu, anakku, katanya. Tuhan berkata, Tuhan gak lupa dengan dosamu. Itu dia bilang, ya, jadilah seperti kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan Imam Eli. Semua orang, mau dia jemaat, mau dia hamba Tuhan, harus pasrah sama Tuhan. Apa yang Tuhan putuskan, dia berkuasa. Amin. Jadi jadilah seperti Samuel. Samuel diberitahu Tuhan loh, Tuhan kasih tahu sendiri, ini keluarga Imam Eli gak bener nih. Tapi Samuel tetap berada di bawah pengawasan Imam Eli. Sampai Tuhan bilang, oke, kamu sudah jadi, jadilah kau nabi bagiku. Betapa sering kita menghakimi hamba Tuhan, hamba uang, hamba Tuhan, hamba uang. Itu bukan tugasmu. Ya. Di kitab Roma 14 ayat 4 dikatakan, siapa kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entah dia berdiri, entah dia jatuh. Itu urusannya Tuhan sendiri. Mungkin perkataan ini terasa agak kejam, tapi coba kamu bayangkan betapa susahnya menjadi hamba Tuhan. Jatuh bangun, hidup kekurangan, banyak berdoa, banyak berpuasa, dan kamu diberkati Tuhan luar biasa, tidak mau berbagi. Ngeri. Amin. Banyak contoh di Alkitab. Banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang mentaati Tuhan, hidupnya luar biasa. Tuhan menjamin hidupnya. Jadi ingat 5 pokok tadi. Yang pertama, pembayaran persepuluhan itu menjamin perlindungan atas harta bendamu. Yang kedua, pembayaran persepuluhan itu adalah bukti kamu mengucap syukur. Bukan cuma mulut saja yang bersyukur, ada buktinya. Dan yang ketiga, pembayaran persepuluhan itu memberikan kamu kuasa. Yang keempat, pembayaran persepuluhan itu menjadi alat kemakmuran gereja. Yang kelima, pembayaran persepuluhan itu adalah bagian dari hamba Tuhan. Di gereja hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta yang berkhotbah di mimbar. Suku Lewi dikatakan ada bagian-bagiannya, dan mereka mendapatkan gaji, mendapatkan uang itu dari persembahan-persembahan daripada orang-orang Israel. Jadi perhatikan di gereja, semakin bertambah pelayan, semakin bertambah anggaran yang harus dikucurkan untuk pelayan tersebut. Topanglah, dukunglah, karena gak mudah menjadi hamba Tuhan. Gak mudah. Jatuh bangun, susah payah, dihakimi. Dan mereka, hamba-hamba Tuhan ini, seakan tidak boleh dan tidak layak untuk menjadi kaya raya. Padahal ketika gereja kekurangan uang, mereka juga dihina. Memang pendetanya tidak berdoa, katanya. Jadi bagi kamu yang mendengarkan sekarang, ayo kita sama-sama belajar untuk membayar persepuluhan. Saya tahu ini
Tuhan mau kamu dengarkan saat ini juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.